Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratus Ayu Febiana dengan NIM 12620422104 kelas TMT 3C membuat video ini untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika dan penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. Sejarah matematika terdiri dari yang pertama matematika Mesir kuno, yang kedua matematika Babilonia, yang ketiga matematika Yunani, keempat matematika Cina, dan kelima matematika India. Sedangkan penemu konsep dasar dalam matematika yang pertama René Descartes dan Sir Isaac Newton. Sejarah matematika yang pertama matematika Mesir kuno. Sejarah mengatakan matematika berasal dari Mesir adalah gagasan Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Metafisik, yang menyebutkan bahwa sains matematis berasal dari kawasan Mesir karena di sana kaum yang sekelas pendeta memiliki waktu luang yang cukup. Matematika Mesir kuno ditemukan pada tahun 1798 saat invasi Napoleon ke Mesir. Ketika pasukan Napoleon kalah oleh armada Inggris dan memutuskan untuk meneliti tiap aspek kehidupan bangsa Mesir pada masa kuno dan zaman modern. Bersama dengan 167 ilmuwan termasuk dua matematikawan yaitu Gaspard Monge dan James Baptiste Fourier. Mereka menghasilkan sebuah karya monumental yang berjudul Description des Aiguilles. Dapat beberapa penemuan. Yang pertama, batu Rosetta ditemukan oleh teknisi pada saat invasi militer serupa yang dilakukan Napoleon. Batu tersebut berguna untuk menerjemahkan tulisan hieroglif. Yang kedua, papirus rin. Papirus rin adalah manual instruksi bagi pelajar aritmatika dan geometri. Selain memberikan rumus-rumus luas dan cara-cara perkalian, pembagian, dan pengerjaan pecahan, lembaran itu juga menjadi bukti bagi pengetahuan matematika lainnya, termasuk bilangan komposit dan prima, rata-rata aritmatika, geometri, dan harmonik, dan pemahaman sederhana, saringan Eratosthenes dan teori bilangan sempurna yaitu bilangan 6. Lembaran ini juga berisi cara menyelesaikan persamaan linier, orde 1, juga barisan aritmatika dan geometri. Yang ketiga, papirus Moskow, disebut juga papirus Golesnichev. Naskah ini berisikan soal kata atau soal cerita yang barangkali ditunjukkan sebagai hiburan. Satu soal dipandang memiliki kepentingan khusus karena soal itu memberikan metode untuk memperoleh volume limas. Yang kedua, matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia atau yang sekarang disebut Irak, sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik. Dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Lebih dari 400 lempengan tanah liat ditemukan sebagai sumber sejarah bangsa Babilonia yang digali sejak 1850-an. Sebagian besar lempengan tanah liat yang sudah diketahui berasal dari tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi, meliputi topik-topik pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, dan perhitungan bilangan reguler, inverse perkalian, dan bilangan prima kembar. Lempengan itu juga meliputi tabel perkalian dan metode penyelesaian persamaan linier dan persamaan kuadrat. Lempengan Babilonia 7289 sebelum Masehi memberikan hampiran bagi akar 2 yang akurat sampai 5 tempat desimal.
Teks matematika Babilonia sangat banyak jumlahnya dan teredik dengan sangat baik. Sistem matematik Babilonia adalah seksagesimal atau bilangan berbasis 60. Tulisan dan angka bangsa Babilonia sering juga disebut sebagai tulisan paku karena bentuknya seperti paku. Yang ketiga, matematika Yunani. Matematika Yunani di Tenggara dimulai oleh Thales dari Miletus kira-kira 624 sampai 546 sebelum Masehi, dan Pitagoras dari Samos kira-kira 582 sampai 507 sebelum Masehi. Menurut legenda, Pitagoras bersafari ke Mesir untuk mempelajari matematika, geometri, dan astronomi dari pendeta Mesir. Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan, ketinggian piramida, dan jarak perahu dari garis pantai. Teorema Thales sendiri menyatakan bahwa sudut sentuh busur yang dilukiskan di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Yang keempat, matematika Cina. Tulisan matematika yang dianggap tertua dari Cina adalah Chao Pei Xuanjing, berangkat tahun antara 1200 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Hal yang menjadi catatan khusus dari penggunaan matematika Cina adalah sistem notasi posisional bilangan desimal, yang disebut pula bilangan batang. Karya tertua yang masih terawat mengenai geometri di Cina berasal dari peraturan kanonik filsafat Mohisme kira-kira tahun 330 sebelum Masehi yang disusun oleh para pengikut Mozi tahun 470 sampai 390 sebelum Masehi. Bangsa Cina juga membuat penggunaan diagram kombinatorial kompleks yang dikenal sebagai kotak ajaib dan lingkaran ajaib. Dijelaskan pada zaman kuno dan disempurnakan oleh Yang Hui 1238 sampai 1398 Masehi. Zhu Zhongzi abad ke-5 dari dinasti Selatan dan Utara menghitung nilai pi sampai 7 tempat desimal yang bertahan menjadi nilai pi paling akurat selama hampir 1000 tahun. Yang kelima, matematika India. Matematika Vedanta dimulai di India sejak zaman besi. Satapatha Brahmana kira-kira abad ke-9 sebelum Masehi menghampiri nilai pi. Sulba Sutras kira-kira 800 sampai 500 sebelum Masehi merupakan tulisan-tulisan yang berisi tentang geometri yang menggunakan bilangan irasional, bilangan prima, aturan 3 dan akar kubik, menghitung akar kuadrat dari 2 sampai sebagian dari 100 ribuan, memberikan metode konstruksi lingkaran yang luasnya menghampiri persegi yang diberikan, menyelesaikan persamaan linier dan kuadrat, mengembangkan triple Pitagoras sebagai aljabar, dan memberikan pernyataan dan bukti numerik untuk teorema Pitagoras. Papini kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi yang merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta. Notasi yang digunakan sama dengan notasi matematika modern dan menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. Selain sejarah matematika tadi, terdapat penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. Yang pertama, René Descartes. René Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes lahir di Touraine, Prancis, merupakan putra dari seorang ahli hukum. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Géométrie yang diterbitkan tahun 1637. Di dalamnya ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi. Bersama dengan Pierre Fermat 1601 sampai 1665, ia diberi pujian dengan gabungan tersebut yang saat ini kita sebut geometri analitik atau geometri ordinat, yang pengembangannya lengkap kalkulus tidak mungkin tercapai tanpanya. Penemu konsep matematika yang kedua ialah Sir Isaac Newton. Lahir di Woolsthorpe Bay, Olsterworth, Lincolnshire 4 Januari tahun 1643 dan meninggal
31 Maret 1727 pada umur 84 tahun. 25 Desember 1642 sampai 20 Maret 1726 adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Ia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh di sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Baik, penjelasan saya tentang sejarah matematika dan beberapa penemu konsep matematika. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.